Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat datang pada acara Public Expose Live PT Trimitra Prawara Goldland Tbk. Perkenalkan, saya Kansa Kaila yang akan memandu jalannya acara secara daring live streaming dari Ballroom Cosmo Amarosa, Antasari, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Sebelumnya, kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Administrasi Efek, PT Bima Registra, serta Kustodian Sentra Efek Indonesia. Untuk membuka acara hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, dengan ini kami ingin memberitahukan dan menyebarluaskan informasi di pasar modal, sehingga kegiatan ini tetap dapat diikuti oleh banyak pihak yang berada di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu yang terhormat, sebagai informasi, PT Trimitra Prawara Goldland Tbk yang bergerak dalam bidang usaha pengembang atau developer perumahan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Desember 2020 dengan kode perdagangan ATAP. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini telah hadir bersama kita Ibu Indriati, Direktur Bisnis dan Development Bapak Rahmat Yakti Hadi, sekaligus sebagai Corporate Secretary PT Trimitra Prawara Goldland Tbk, dan Bapak Yoyo Sugeng Triyogo selaku Komisaris Utama Perseroan, dan Ibu Nadia Hasna Humaira selaku Komisaris Independen yang sedang berhalangan hadir. Selanjutnya, presentasi yang akan disampaikan oleh Direktur Utama Ibu Indriati. Kepada Ibu Indriati kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa sama-sama berkumpul secara
offline di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami dari manajemen PT Trimitra Prawara Gotland Tbk melakukan public expose terhadap kinerja keuangan perseroan kepada seluruh stakeholder, menyampaikan informasi terhadap internal perusahaan kami, tentunya juga termasuk perencanaan bisnis kami ke depannya, sehingga nanti mudah-mudahan jika ada investor ataupun yang tertarik kepada perusahaan kami untuk melakukan investasi bisa mengetahui banyak hal mengenai perusahaan kami dulu sebelum memutuskan informasi apa yang diperlukan sebelum melakukan investasi. Oke, kita mulai dari mungkin refreshment ya mengenai perusahaan kami, yaitu PT Trimitra Prawara Gotland. Milestone-nya adalah dimulai di 2015. Kami mendapatkan izin lokasi sebesar 200.000 meter persegi. Di 2016 perseroan telah merealisasikan pembangunan rumah seluas 69.682 meter. Kemudian di 2017 perseroan diberikan tambahan kepercayaan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bogor dengan meningkatnya izin lokasi menjadi 383.000 meter. Kemudian di 2018 perseroan menerima penghargaan sebagai mitra pengembang terbaik dari Bank BTN dan dari APLC dalam kategori penjualan terbanyak dan purchase agreement. Di 2019 lagi-lagi kami bahkan izin lokasi dari Pemda Kabupaten Bogor menjadi 933.000. Di 2020 kami memulai masuk ke dalam bursa efek dan sebagai perseroan yang tercatat dengan kode ATAP. Kemudian di 2021 kami menambah portofolio perusahaan dengan mengembangkan proyek Bumi Abirama Residence di Depok dengan luas lahan hampir 2 hektar. Di 2022, perusahaan menerima penghargaan sebagai developer dengan realisasi kredit tertinggi. Dan di 2023 sampai 2024, perseroan memperoleh penambahan lahan sekitar 2 hektar di Cibung Bulan Tonhill. Adapun komposisi pemegang saham PT Trimitra Prawara sebanyak 76%, Haja Indriati 2%, Yoyo Sugeng Triyogo 2%, masyarakat 20%, saham Trisuri 0%, total 100%. Next. Sekilas bisnis perseroan akan dipresentasikan oleh Saudara Rahmat Yakti Hadi sebagai Direktur Bisnis. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Oke. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Mohon izin Ibu Direktur Utama, Ibu Hajah Indriati. Kemudian mohon izin Bapak Komisaris Utama, Bapak Haji Yoyo Sugeng Triyogo. Terkait dengan sekilas bisnis perseroan, saat ini memang perseroan terus terang dengan kondisi ekonomi setelah pasca COVID ini, betul-betul perseroan berkonsentrasi bagaimana kita bisa selalu berkelanjutan. Pada prinsipnya seperti itu. Di mana memang kalau dilihat dari struktur perseroan sendiri, untuk proyek sendiri kami masih berkonsentrasi atau berfokus di 2 proyek kami, yaitu yang pertama di Cibung Bulang Tonhill, kemudian yang kedua adalah di Bumi Abirama Residen. Adapun tadi disampaikan oleh Ibu Direktur Utama terkait dengan kondisi market cap yang ada di emiten ATAP ini, memang betul-betul terjadi dinamika yang cukup dinamis ya. Memang secara umum nilai market cap kami ini hanya menyentuh di angka 31 miliar.
Tetapi secara pertumbuhan sebetulnya boleh dikatakan kami memiliki pertumbuhan yang tidak cepat tetapi bertumbuh. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau dilihat secara perkembangannya, Cibung Bulang Townhill sendiri kami masih terus melakukan pengembangan. Di antaranya tadi disampaikan oleh Ibu Direktur Utama bahwa kami telah melakukan penambahan lahan. Kemudian yang kedua sebetulnya di Cibung Bulang Townhill sendiri masih banyak terkait dengan land bank kami yang memang belum dilakukan proses pengolahan. Karena memang situasi ekonomi ini terlebih mungkin di tahun 2023 ya, 2024 menjelang Pilpres, itu betul-betul ekonomi ini sangat dinamis. Sehingga kami harus sangat berhati-hati karena bidang industri kami itu adalah properti. Akan tetapi dengan hadirnya pemerintah baru saat ini setelah pelantikan, kami melihat peluang itu menjadi terbuka kembali. Karena mungkin kami selaku bagian anggota dari asosiasi yang secara pengembangan bahwa kami telah mendapatkan informasi terkait dengan 3 juta rumah yang digulirkan oleh pemerintah, itu betul-betul memberikan segmentasi kepada segmentasi yang betul-betul kami kembangkan. Sehingga kalau kami mendapatkan informasi itu terkait dengan kuota perumahan subsidi untuk tahun 2024 ini betul-betul ada peningkatan. Kalau tidak salah itu bisa menyentuh angka sampai dengan akhir tahun itu kisaran 500.000 kuota yang disiapkan oleh pemerintah. Nah, secara bisnis sebetulnya bagi kami itu merupakan angin segar ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kami pun melihat saat ini memang mungkin perseroan di wilayah Bogor Barat sendiri secara persaingan itu cukup ketat. Terlebih di ujung dari Bogor Barat itu juga telah hadir kompetitor yang betul-betul cukup besar dan di sana pun pertumbuhannya cukup baik. Sehingga di kami pun melihat pertumbuhan rumah subsidi kami di tahun 2025 ini melihat sangat optimis. Nah, akan tetapi ya memang kita perlu menerapkan strategi yang tepat karena memang di tahun 2025 ini kami mengkolaborasikan terkait dengan pertumbuhan rumah subsidi ini, coba kami imbangi dengan perumahan non subsidi. Terlihat dari pertumbuhan yang kami launchingkan di tahun 2023 pada saat itu mungkin bersamaan dengan hari kemerdekaan, yang kami lihat secara pertumbuhan rumah non subsidi kami itu yang harganya hanya di angka 345 juta, kemudian dengan komposisi 2 lantai itu bisa mencapai kurang lebih sekitar 50% dari total yang kami siapkan. Artinya apa? Sebetulnya secara pertumbuhan itu walaupun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang cukup kencang, tetapi pertumbuhan itu ada. Nah, terlebih lagi di tahun 2025 ini saya rasa dengan pemerintah yang betul-betul memperhatikan terkait dengan perumahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah ini bisa memberikan nilai positif bagi kami. Karena memang terus terang banyak sekali persediaan lahan kami yang ada di Cibung Bulang Townhill ini yang betul-betul mulai kami olah, yang kemungkinan di tahun 2025 kalau dalam perencanaan bisnis kami mungkin setelah pertengahan tahun itu mulai kami gulirkan kembali. Karena memang terus terang secara pertumbuhan tidak cepat, tapi sekali lagi pertumbuhan itu ada. Nah, jadi kalau boleh dikatakan pada jenis atau segmentasi rumah non subsidi kami, memang kami berkonsentrasi di segmen 400 juta ke bawah. Nah, memang ini mungkin menjadi satu angin segar bagi kami, karena memang bagi rumah non subsidi ini secara skema bisnis lebih
leluasa atau lebih luas ya, lebih fleksibel lah. Nah, jadi sekali lagi terkait dengan pengembangan yang saat ini di Cibung Bulang Soundhill ini memang masih menyentuh di angka 70 hektar kurang lebih. Nah, itu memang sudah menyentuh di angka atau setara dengan 3.000 unit yang sudah ada di sana. Nah, adapun untuk di wilayah Depok dengan banyaknya perkembangan akses tol ya, terutama mungkin akses tol yang di Sawangan, yang mungkin sekarang ini sudah tembus ya, kalau kita masuk ke wilayah Cibubur itu kan sudah bisa langsung tembus ke Cikarang. Jadi kita tidak perlu lagi melalui gerbang tol Pasar Bo, tapi langsung masuk ke wilayah Cibubur, dan itu juga memberikan efek yang cukup baik. Walaupun mungkin industri saat ini kan juga memang tidak bertumbuh seperti tahun sebelumnya, tetapi minimal bagi kami selaku pengembang yang mengembangkan unit non subsidi yang segmentasinya sebetulnya masuk kategori menengah, yang belum masuk kategori tinggi, itu cukup memberikan warna. Karena memang secara pertumbuhan, ya sekali lagi saya sampaikan, di Depok sendiri pertumbuhan itu ada, karena beberapa di akhir tahun ini cukup banyak peminat yang memang pada saat kami lakukan promo pertumbuhan penjualan itu ada, tetapi ya sekali lagi dinamika masyarakat ini terkait dengan kewajiban terhadap perkreditan itu memang menjadi satu catatan tersendiri. Jadi sehingga pertumbuhan terkait dengan perumahan sendiri itu sangat betul-betul terpengaruh oleh dinamika perkreditan secara umum di Indonesia. Nah, mungkin itu saja yang menjadi highlight dari bisnis perseroan, yang sekali lagi mungkin bisa saya sampaikan bahwa mungkin tahun 2025 kami menetapkan target yang mungkin tidak optimis, tapi itu juga tidak pesimis ya, karena pada prinsipnya saat ini bagi kami pertumbuhan yang terus bertumbuh itu adalah yang betul-betul kami jaga. Nah, mungkin itu sebagai satu pembuka terkait dengan headlight bisnis dari perseroan, dan kami berharap semua stakeholder terkait dengan bisnis properti ini betul-betul bisa memberikan dampak positif ya, sehingga daya beli masyarakat itu bisa kembali atau pulih seperti semula. Mungkin itu saja gambaran dari saya. Mungkin untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada Ibu Direktur Utama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rahmat Yakti Hadi. Kita masuk kepada presentasi mengenai kinerja keuangan perseroan. Kita bisa melihat sama-sama bahwa aset mengalami penurunan. Salah satu penyebabnya karena kinerja keuangan yang belum terserap dengan baik, sehingga perseroan masih menahan untuk investasi atau penambahan aset baru. Perlu juga kami sampaikan di sini bahwa sudah ada beberapa kesepakatan terhadap pemilik lahan yang akan cuma tinggal ditindaklanjuti di tahun 2025, cuman karena di tahun 2024 kita masih wait and see, sehingga akan kepastian iklim usaha properti ini gimana di tahun 2024, mengingat di 2024 itu adalah tahun politik. Hal ini bisa tercermin dalam laporan keuangan kami pada akun uang muka yang meningkat. Oke, next mungkin. Ya, kemudian perencanaan bisnis kami di tahun 2025 adalah optimalisasi lahan existing sebesar 6,5 hektar yang berada di Cibung Bulang Soundhill dan Sawangan Bogor sebesar 1,5 hektar. Semester pertama kami menargetkan pencapaian pendapatan kurang lebih 50 miliar di semester pertama. Dari mana? Dari ready stock subsidi kami yang sebesar 60 unit yang sebenarnya bisa direalisasikan di 2024. Tapi karena adanya keterbatasan kuota subsidi dari pemerintah,
sehingga itu mungkin masih terdelay di 2025 akibat dari habisnya kuota subsidi ya. Tapi di 2025 ini mudah-mudahan mungkin akan lebih jelas dipaparkan oleh Pak Yoyo, komisaris kami. Yang jelas secara realitas saja bahwa di bulan lalu kami dari 60 sekian ready stock itu cuma bisa terserap 5 unit untuk dilakukan KPR subsidi di bank pemberi KPR-nya. Nah, kemudian tapi kami optimis di tahun 2025 karena sudah nyata ya, sudah di state bahwa akan ada penambahan kuota sebesar 20.000 unit. Jadi dari 200.000 menjadi 220.000 unit di tahun 2025. Ya, mudah-mudahan itu terrealisasi, bahkan mudah-mudahan bisa ditambah dengan banyaknya perangkat pemerintah dan konsentrasi Pak Presiden terhadap perumahan ini. Adapun yang komersil itu kami ada 20 unit di lokasi Cibengbuang Town Hill aja. Itu ready stock, artinya sudah terbangun menjadi unit. Sementara kalau kita bicara lahan yang sudah siap dibangun itu ada sekitar 200 unit di 2025 yang terdiri dari komersil dan subsidi. Di tengah persaingan yang sekarang ada, untuk diketahui bahwa lokasi kami itu berada di prime time location, artinya di Kabupaten Bogor Barat, di mana di situ banyak sekali kompetitor, ya. Begitu juga dengan di Depok. Karena kenapa? Karena memang lokasinya itu memang prime location ya, bisa dibilang seperti itu. Namun manajemen tetap mengedepankan asas prudensial dan prudensial untuk dan inovasi tentunya untuk menyikapi faktor competitiveness yang ada di lokasi. Karena terus terang seperti yang saya bilang mungkin di kesempatan lalu bahwa salah satu isu terbesar yang dihadapi oleh kami itu adalah bahwa banyaknya konsumen yang minat tetapi terkendala oleh adanya kolek lima atau bisa dikatakan bahwa profil keuangan calon nasabah yang tidak bisa mendapatkan persetujuan KPR dari bank. Nah, kalau kami hanya mengambil yang betul-betul aman saja. Bisa dipastikan bahwa ketegasan kami bahwa kami lebih melihat bahwa ini akan jangka panjang daripada kita mengambil ya semacam jalan-jalan pendek yang sifatnya nanti berakibat terhadap kepercayaan mitra kepada kami. Itu mungkin selanjutnya ya. Adapun rasio keuangan bisa saya minta Pak Edo Noviardi selaku manajer keuangan saya untuk memberikan gambarannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Direktur Utama, Ibu Indriati atas waktu yang diberikannya. Mohon izin kepada Direktur Bisnis kami Pak Rahmat Yakti Hadi, sekaligus saya mohon izin kepada Komisaris Utama Bapak Haji Yoyo Sugeng Triyogo untuk memaparkan rasio keuangan kinerja perseroan untuk periode 30 September 2024. Pertumbuhan pendapatan atau revenue growth rasio keuangan perseroan pada kuartal ketiga, yaitu tepatnya 30 September 2024 dibandingkan dengan tahun 2023 terkoreksi sebesar negatif 29,28%. Hal ini seperti yang telah dijelaskan pada pembuka tadi, baik dari Direktur Utama kami maupun dari Direktur Bisnis kami, pemicunya pertumbuhan pendapatan itu dikarenakan pada tahun 2024 salah satunya merupakan tahun politik, sehingga masyarakat masih cenderung untuk menahan belanja. Selain adanya tahun politik, adanya program pemerintah juga yang terkait dengan program
3 juta rumah gratis. Hal ini juga menjadi salah satu pemicu yang menyebabkan calon-calon konsumen kami masih menahan untuk melakukan pembelian rumah. Kemudian untuk pertumbuhan laba usaha mengalami sedikit perbaikan. Pertumbuhannya ada di angka sebesar negatif 32,65% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Nah, hal ini juga seperti yang telah dipaparkan oleh Direktur Utama kami, salah satu pemicunya yaitu tidak terserapnya kuota perumahan subsidi pada penjualan kami, ya kan? Sehingga hal tersebut masih belum dapat menopang untuk penyerapan target penjualan kami pada tahun 2024 sampai dengan kuartal ketiga, yaitu 30 September 2024. Rasio lancar mengalami kenaikan sebesar 0,98%. Dari tahun 2023 5,23%, tahun 2024 kuartal ketiga itu tumbuh 6,21%. Kemudian jika kita lihat dari indikator margin laba tahun berjalan, untuk net profit margin perseroan pada kuartal ketiga 2024 terkoreksi sebesar 0,35%, di mana pada tahun sebelumnya 0,69%, di 2024 menjadi 0,34%. Kenaikan beban perseroan yang menjadi pemicu utama turunnya margin laba usaha perseroan pada tahun 2024 belum diiringi dengan peningkatan pendapatan pada tahun 2024. Kemudian indikator selanjutnya untuk tingkat pengembalian aset juga mengalami penurunan sebesar 2,34% pada tahun 2024 kuartal ketiga. Demikian pula untuk tingkat pengembalian modal atau ROE perseroan itu juga masih terkoreksi jika dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, secara komprehensif memang rasio total liabilitas terhadap ekuitas juga mengalami sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun lalu, tahun 2023. Namun demikian, seperti yang telah disampaikan kepada dari Direktur Utama kami tadi, untuk 2025 pada tanggal, kalau tidak salah minggu kemarin hari Senin, kami telah melakukan rencana kerja anggaran perseroan untuk tahun 2025. Kami masih optimis bahwa kami dapat mencapai target yang mana ready stock kami pada tahun 2024 yang tidak terserap di kuartal pertama tahun 2025 itu mudah-mudahan dapat tercapai semua. Apalagi dengan informasi yang telah kami terima bahwasanya memang untuk kuota subsidi tahun 2025 itu ada peningkatan. Jadi kami rasa kami sangat-sangat optimis untuk ready stock kami yang kurang lebih ada 60 unit untuk perumahan subsidi itu dapat terserap. Nah, selain dari untuk rumah subsidi tadi, kami juga memiliki ready stock untuk yang unit komersil, terutama untuk range 300 sampai dengan 400 juta itu kurang lebih 10 sampai dengan 40 unit. Nah, di luar dari untuk lahan yang tersedia untuk dibangun sekitar ada 200 unit. Itu tinggal garap. Seluruh proses perizinan, seluruh proses land clearing itu semua sudah dilakukan, sehingga mudah-mudahan tahun 2025 ini atas seluruh belanja modal yang telah perseroan lakukan itu dapat terserap semua di tahun 2025. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan untuk penjelasan rasio keuangan sama prospek ke depan perseroan tahun 2025. Selanjutnya mungkin saya kembalikan lagi ke Direktur Utama kami, Ibu Indriati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edo atas paparannya. Mungkin dari Pak Komisaris Utama, Pak Yoyo Sugeng, ada yang mau ditambahkan Pak? Silakan.
Baik, terima kasih Ibu Direktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh jajaran direksi beserta manajer keuangan tadi. Benar sekali bahwasanya untuk tahun 2025 nanti itu sudah ada kepastian untuk FLPP sebesar 220.000 unit ya. Tentunya ini ada kenaikan kurang lebih 20.000 unit dibandingkan tahun 2024. Harapan kita tentunya adalah seluruh kita yang ada di perseroan mampu mempercepat proses realisasi baik penjualan maupun KPR-nya, sehingga untuk di awal tahun mungkin semester pertama harusnya kita mampu menyelesaikan stok penjualan yang tergeser dari tahun 2024 ke 2025 karena keterbatasan kuota. Itu satu. Yang kedua, kita mengharapkan tentunya sebelumnya tetap kita ucapkan terima kasih ya kepada pemerintah dengan kementerian barunya. Harapan kita tentunya hal-hal yang bisa menjadi percepatan untuk rumah MBR ini bisa terrealisasi. Terutama yang pertama adalah atas SKB 3 Menteri yang mengatakan bahwasanya untuk BBHTB di bawah 2 BBHTB untuk rumah subsidi itu 0 ya. Jadi ini kita harapkan dengan SKB 3 Menteri ini dapat terrealisasi. Karena tahun 2024 sampai dengan Desember yang saya tahu BBHTB masih dibebankan 5% setelah pengurang NPOP-nya. Jadi masih ada nominal yang harus menjadi beban oleh mas. Selanjutnya tentunya adalah kita mengharapkan untuk program stimulus PPN yang harusnya terbebankan 11% tahun lalu ditetapkan naik menjadi 12%. Kita harapkan itu untuk pelaksanaannya rumah di bawah 2 miliar itu harusnya tetap berlanjut, karena ini bukti kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang memiliki rumah pertama, rumah kedua yang jauh di bawah harga rumah mewah tentunya. Mungkin itu yang kedua. Dan harapan kita tentunya juga untuk kuota itu tidak hanya sebatas 220.000 saja. Sesuai planning tentunya harusnya adalah harapan teman-teman terjadi kenaikan mungkin di angka sekitar 500.000 unit ya. Harapan kita seperti itu sehingga kendala-kendala kuota itu tidak terjadi. Ini juga untuk salah satu wujud partisipasi para pengembang untuk mencapai program 3 juta rumah. Mungkin itu dari saya tambahannya. Harapannya kita semua tetap semangat, masih bisa yang kita lakukan untuk tahun ini di awal segera kita lakukan. Itu aja mungkin. Terima kasih kepada jajaran direksi beserta seluruh tim TPG atas kinerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Komisaris Utama. Ya, sebelum menutup hal ini, saya mungkin izinkan saya menyampaikan banyak terima kasih juga ya kepada Pak Komisaris Utama dan Komisaris Independen yang kebetulan hari ini berhalangan hadir, atas segala support dan dukungannya serta petunjuk dan nasihat-nasihatnya bagi kami dalam menghadapi semua tantangan usaha hari ini dan kedepannya. Kemudian terima kasih kepada sejawat saya, terima kasih kepada internal kami, manajer dan seluruh karyawan saya. Terima kasih tentunya kepada teman-teman media yang selama ini mendukung kami. Terima kasih tentunya kepada mitra-mitra kami, mitra perbankan kami, kemudian seluruh regulator tentunya ya, dan tertinggi mungkin bagi pemerintah dalam hal ini di akhir ini 2024 dan sampai pun mungkin 2025, fokus Presiden Prabowo terhadap
perumahan itu kami rasakan dampaknya. Mudah-mudahan ini juga betul-betul sesuai dengan harapan beliau bahwa bisa menjadikan perumahan mengurangi backlog ya dari perumahan yang ada. Intinya kami siap mendukung program apapun dari pemerintah. Ya. Dan saya juga ucapkan selamat tahun baru, memasuki tahun baru 2025. Semoga semua resolusi dan cita-cita harapan kita bisa terwujud di 2025. Itu mungkin dari saya. Terima kasih banyak sudah selalu ada buat kami. Doakan kami, mudah-mudahan kami bisa menjalani 2025 dengan pencapaian-pencapaian baru dan inovasi-inovasi yang baru yang bisa membawa perusahaan ini kepada pencapaian target sesuai dengan harapan dari stakeholder. Demikian, saya Indriati, Direktur Utama PT Trimitra Prawara Gotland Tbk, mewakili seluruh jajaran internal, mengucapkan terima kasih sekali lagi dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kepada Direktur Utama Ibu Indriati. Bapak Ibu hadirin sekalian, tibalah kita pada sesi terakhir dari seluruh rangkaian acara, yaitu pembacaan doa oleh Bapak Ustadz Haji Fuad Darmawan. Kepada Bapak Ustadz Fuad, waktu dan tempat kami sediakan. Ya, terima kasih MC. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Indriati selaku Direktur Utama, dan saya hormati Bapak Yoyo Sugeng Triyogo selaku Komisaris Utama, dan saya hormati Bapak Rahmat Yaktiardi selaku Direktur Bisnis. Mari bersama-sama kita menutup acara ini dengan doa sekaligus menutup tahun 2024 ini dengan doa. Kita doakan apa yang menjadi target PT Trimitra Prawara Gotland Tbk di tahun 2025 dapat tercapai, dan apa yang menjadi perencanaan PT Trimitra Prawara Gotland Tbk semuanya berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma inni nas'aluka wafatan fil zan wa zidatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa firatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga yang membaca dan mendengar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin sekalian, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara Public Expose PT Trimitra Prawara Gotland Tbk 2024. Kami segenap penyelenggara acara memohon maaf apabila adanya ketidaksempurnaan dan kesalahan dalam acara ini. Saya, Kansa Kaila selaku moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan atensi Anda sekalian. Dan acara ini akan kami tutup dengan slogan 2025 kami, yaitu Be Positive, Positive Behavior, Positive Thinking, and Positive Margin. Sampai jumpa di Public Expose PT Trimitra Prawara Gotland Tbk 2025. Terima kasih. Terima kasih.